Karena saya tidak percaya kepada kau, Yesus, sebagai Tuhan, maka jangan selamatkan saya malam ini juga ketika saya tidur. Kalau sampai besok pagi saya masih bangun dengan keadaan selamat atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti Yesus, kau yang punya kelamin bukanlah Tuhan, melainkan manusia biasa saja yang tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, menurut Yohanes 5 nomor 30. Ayo, kau berani? Kau berani? Mantap. Bahasa Minum racun maut. Berani? Minum racun maut. Mana kekuasaan Tuhan kau yang sebagai juru selamat? Mana kekuasaan Tuhan kau sebagai juru selamat? Saya tantang kau. Ayo. Ayo, di mana? Ayo, kalau sampai besok. Shalom saudara gereja YouTube yang diberkati Tuhan, dimanapun saat ini Anda berada kali ini, saya mengajak setiap kita untuk mendengarkan sebuah diskusi yang sangat menarik antara Islam dan Kristen. Banyak orang-orang Islam yang bertanya tentang keimanan di dalam kekristenan. Namun sebaliknya, pada saat saudara kita dari Islam ditanya tentang imannya, seringkali yang timbul adalah mereka tidak bisa menjawab dengan dalil, bahkan cenderung untuk emosi. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan dikasihin Tuhan, kita saksikan debat ini agar setiap kita semua dicerahkan dan diberkati, bahkan dihibur melalui debat yang sebentar kita saksikan bersama-sama. Mari kita saksikan video berikut ini. Karena saya tidak percaya kepada kau, Yesus, sebagai Tuhan, maka jangan selamatkan saya malam ini juga ketika saya tidur. Kalau sampai besok pagi saya masih bangun dengan keadaan selamat atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti Yesus, kau yang punya kelamin bukanlah Tuhan, melainkan manusia biasa saja yang tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, menurut Yohanes 5 nomor 30. Ayo, kau berani? Kau berani? Mantap. Bahasa Minum racun maut. Berani? Minum racun maut. Mana kekuasaan Tuhan kau yang sebagai juru selamat? Mana kekuasaan Tuhan kau sebagai juru selamat? Saya tantang kau. Ayo. Ayo, di mana? Ayo, kalau sampai besok pagi saya bangun berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan saya yang menciptakan saya, berarti Tuhan kau yang sebagai manusia yang mempunyai kelamin bukanlah Tuhan, melainkan manusia biasa yang dia katakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kata Yesus. Sudah, saya mau bicara. Kenapa kuku bicara? Lakukan tantanganku. Lakukan tantanganku. Lakukan tantanganku. Saya kan hanya menantang. Minum racun maut. Saya menantang Tuhan kamu. Tuhan Yesus, dengarkan saya. Saya adalah, diam. Saya adalah mantan umatmu. Diam kau. Kau tidak perlu bicara. Saya adalah mantan umatmu yang dulu menyembah engkau, yang saya elukan menjadi Tuhan. Diam kau. Saya tantang. Saya dengarkan saya. Di depan saya ada kitab suci kau. Kau diam. Tolong bekerja, host. Di depan saya ada kitab suci. Di depan saya ada kitab suci Bibel kau. Saya tantang. Kau kan bilang tantang Tuhan saya. Tuhan Yesus yang dijadikan Tuhan oleh umat Kristen. Saya tantang kamu, Yesus yang sebagai Tuhan. Yang dulu saya adalah mantan menyembah nonot kau juga. Saya tantang. Ketika kau berkata di dalam Markus 16 nomor 16. Siapa yang menerima aku sebagai juru selamat dan memberi dirinya dibaptis, dia sekalipun dia meminum racun maut, dia tidak akan mati. Sekarang saya tantang kau, Yesus yang sebagai Tuhan, Tuhan palsu atau Tuhan benar. Kalau menurut orang Kristen Tuhan yang benar, menurut saya kau adalah ilah palsu.
Saya tantang kau ketika ada pengikutmu, pengikut setiamu yang katanya bersedia mati rela demi kau, yang kau katakan dalam Lukas 14 nomor 26, siapa saja yang mau menjadi muridku, dia harus membenci orang tuanya. Nah, contohnya seperti ini. Mungkin dia sudah melakukannya, membenci anaknya, membenci orang tuanya, sehingga menerima kau menjadi Tuhan dia. Selamatkan dia ketika dia minum racun maut. Selamatkan dia ketika dia minum racun maut. Selamatkan Fernando ketika minum racun maut. Selamatkan Fernando ketika minum racun maut. Datanglah kuasamu Yesus. Selamatkan dia. Tantangan saya yang kedua Yesus. Kau dengarkan saya tantangan saya yang kedua Yesus. Kalau saya masih hidup sampai nanti malam, berkat rahmatnya Allah, Tuhan saya yang menciptakan saya, yang memberikan saya kehidupan, yang juga mencabut nyawa saya tantang kau diam. Saya tantang kau Tuhan, saya tantang kau nih Tuhan. Kalau sampai saya hidup pagi, berarti kau Yesus bukanlah Tuhan. Kau hanya manusia biasa yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan firman. Ayo, Kristen silakan naik. Open camp, minum racun maut. Kasihlah waktu orang lain. Minum racun maut, Bang Penginjil, ribut. Minum racun maut kau Fernando. Saya tantang kau minum racun maut. Tantangan aku sama pancor ini ya. Minum racun maut. Minum racun maut. Mulut kamu itu kan sop. Minum racun maut. Tunjukkan, buktikan. Cepat. Saya tantang kau. Mulut kamu itu disobek itu. Banyak cerita kau minum kau racun maut. Yang disobek dengan arit itu. Minum kau racun maut. Minum kau racun maut. Lain gak dikasih kesempatan. Jangan ada yang naikkan dulu. Tolong. Ya, si Pedro gak ada naik. Karini. Mulut kamu itu minum racun maut. Pancor itu loh. Minum racun maut. Silakan. Saya tantang. Dibacor ya? Dibacor ya? Minum racun maut. Ya mulut kamu itu dirobek Minum itu. racun maut. Tunjukkan, Bang, kan itu isi Bible. Minum racun maut. Minta sama Yesus. Iya, itu Yesus, isi Bible, Bang. saya sudah dibaptis dan mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya akan membuktikan di dalam Markus 16 nomor 16 Tuhan Yesus. Berdoa dulu. Tolong, di depan saya ini mereka menantangmu Yesus. Datanglah Engkau sebagai Tuhanku. Datanglah Engkau sebagai penyelamatku. Saya tahu Engkau adalah Tuhan. Walaupun memang tidak tertulis di dalam Bible-nya, saya mempercayai Engkau tetaplah Tuhan. Karena apa? Karena otak saya sudah didoktrin oleh pendeta-pendeta. Bilang gitu. Kamu itu bicara sendiri seperti orang gila. Lanjut, Bun. Lanjut, Bun. Lanjut, bicara sendiri seperti orang gila. Lanjut, Bun. Minum. Lanjut. Minum. Ajarin dia berdoa. Ayo. Minum. Jangan kau hanya bisa minum tuak. Minum racun. Kalau seandainya Yesus mengatakan, sekalipun engkau minum tuak, kau tidak akan mabuk, baru mungkin ya. Kan? Ayo minum. Ayo minum. Fernando Jose. Ayo minum. Orang lain juga kasih tahu, kasih bicara. Minum. Minum. Monggo minum. Ayo minum. Islam itu kan gini. Fernando. Izin Bang Bunda Aidil, biarin aja jangan timpatin di suara. Silakan minum. Berdoa dulu. Tuhan Yesus, tolong saya. Tolong saya mau minum racun ini. Iya Racun pancor itu mulutnya itu. Itu datang ciuman kudus. Ayo minum, datang tuh ciuman kudus. Kiriman dari langit. Ya kan? Ayo minum Pietro. Minum Mas Fernando. Datang ciuman dari Yesus. Ayo minum. Ayo minum. Anak saya
minum susu loh, sehat. Datang Yesus kau, ditantangnya minum apa? Minum racun maut. Anakku minum susu, dia sehat. Gitu ya. Ayo, monggo, nggak ada yang mute kamu. Mas Fernando Pieto, Gusti kasih Yesus kesempatan. kan? Coba Iya, aku oke. kesempatan. Oke, yang lain diam. Silakan. Ya, diam. Agama kalau diperdebatkan Minum. Saya bilang minum toh. bisa titik ketemunya. Jangan kasih jangan sama saya. Goblok semuanya. Minum. Berarti kalau membaca yang di kitab Enak, itu bukan racun, nak. Itu fakta. Monggo minum. kalau membaca ini dipotong-potong. Dapat saya ciuman kudus lagi, Fernando. Enak kali dicium kudus ini loh. Ayo. Kemarin Ratu Entok, sekarang ada lagi nih yang menghina Yesus Kristus. Bahkan kalimatnya benar-benar menyakiti hati umat Nasrani. Dia seorang mu'alaf asal Medan bernama Nur Aritonang. Video penghinaan itu diunggah akun X Bobby Risakota pada Senin 7 Oktober lalu. Captionnya tertulis, belum kelar soal Ratu Entok, muncul lagi nih yang beginian. Bu ya kalau mau viral gak perlu pakai jalur ginian bu, kentara goblok dan gak beradab, kata Bobby. Video berdurasi 45 detik itu tampilin Nur yang bandingin Yesus Kristus dan Nabi Muhammad. Kalau seandainya Nabi kami memiliki banyak istri, wajar. Nabi kami ganteng, Nabi kami itu laki-laki normal katanya. Ada Tuhan berumur 8 hari, nonoknya dipotong, umur 33 tahun tidak difungsikan. Mantap kali Tuhan kayak begini, ujarnya lagi dengan logat khas Medan. Itu pertanyaan saya, Tuhan kau itu normal atau enggak itu? Yesus itu normal atau enggak itu? Jangan-jangan lanjutnya. Video itu menuai kecaman dari warganet. Banyak yang menyayangkan kelakuan Nur sangat tidak beradab. Bahkan ada yang mendukung agar Nur ini dihukum penjara, nggak cuma sekedar selesai minta maaf. Sebelumnya selebgram Ratu Entok menghina Yesus dengan bilang rambut Yesus yang gondrong mesti dicukur pendek. Kabarnya saat ini Ratu Entok udah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumut. Pada Oktober 2023 lalu, TikToker Morteza juga menghina Yesus dengan bilang salib Yesus segera dibalikan ke PLN buat gantung trafo dan kabel. Gara-gara itu Morteza ditangkap pada 21 Oktober 2023 oleh Polres Medan. Aduh, Bu Nur nih emang kelewatan banget ya. Dengan perbuatannya yang menghina agama lain justru malah merusak citra Islam. Lagian Bu Nur ini mu'alaf, harusnya ilmu agamanya lebih diperdalam lagi dong. Bukan malah menghina agama lama Anda. Itu nggak mencerminkan sikap Anda sebagai seorang muslimah yang baik. Semoga Nur Aritonang ditindak tegas ya, biar nggak ada lagi para oknum yang seenak jidat menghina agama orang lain. Yuk saling menghormati agama apapun. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan itulah haru tantangan dari Nora Aritonang ya. Di mana dia menantang Tuhan Yesus teman-teman ya. Dia berkata kalau engkau Tuhan, jangan selamatkan aku malam ini. Nah teman-teman, ini tantangan yang agak aneh ya. Mereka ini tidak belajar dari apa yang dilakukan oleh para mualaf sebelumnya. Seperti Ustadz Agustan ketika dia menantang Tuhan Yesus, bahwa dia akan mati kalau dia letakkan Alkitab di pantatnya. Dan kemudian sebenarnya kita melihat ketika Agustan pada saat itu menantang Tuhan, itu Tuhan memberikan dia kesempatannya untuk bertobat. Nah tetapi dia tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk bertobat. Nah teman-teman, malah kita lihat ya, agak aneh mereka ini ketika mereka menantang Tuhan Yesus. Mereka membuktikan ketuhanan Yesus dengan tantangan mereka. Bagaimana kita kalau misalnya sebaliknya kita menantang Tuhan mereka? Apakah bisa terjadi kepada kita? Demikian ketika kita menantang Tuhan mereka. Nah tentu saja tidak bahkan Anabata kemarin dan ada juga ada juga Pendeta Saipudin menantang Sofiatul menantang Tuhan mereka. Tapi bagi mereka Sofiatul, Saifuddin Ibrahim dan yang lainnya itu, mereka tidak mengalami apa-apa, tidak terjadi apa-apa. Pada mereka, apakah itu buktinya bahwa Tuhanmu bukan Tuhan? Nah teman-teman, kalau kita mengikuti gaya mereka ini, ya kita pasti bodoh seperti mereka ya. Tapi marilah kita belajar ya dari firman. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yeskiel 33 ayat 11.
Dia berkata begini, bahwa aku berkenan kepada pertobatan orang fasik. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Tetapi Allah itu berkenan kepada pertobatan mereka. Jadi kalau kalian yang menantang Tuhan masih sehat-sehat, masih baik-baik, masih bisa live, masih bisa ngomong, masih bisa makan, masih bisa bernafas, nah itu artinya Tuhan sedang memberikan Anda waktu, memberikan kesempatan untukmu untuk bertobat, untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang menghujat Tuhan. Nah tetapi, apa yang disampaikan oleh firman, dia tidak berkenan pada kematian orang fasik. Dia sekali lagi, sekalipun orang fasik menghujat menantang Tuhan, tapi dia tidak berkenan kepada kematian mereka. Tuhan menghendaki, Tuhan menunggu mereka bertobat. Tetapi kalau memang mereka nanti tidak mau bertobat, maka itu tidak masalah. Tuhan, istilahnya Tuhan itu bisa menunjukkan kuasanya kepada mereka. Kita sudah melihat bagaimana Ahmad Deedat menantang Tuhan, Ustadz Mukokinta, bahkan Stephen Indra Wibowo, bahkan Mega Fitri, bahkan juga Agustan. Nah, padahal mereka itu sudah diberi waktu, sudah diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat. Tapi mereka merasa sehat-sehat, merasa baik-baik, merasa kaya, mereka tidak kekurangan apapun. Nah, teman-teman, itulah sebabnya mereka makin melunjak untuk menghujat Tuhan. Nah, ini dilakukan lagi oleh Nora Aritonang ini, teman-teman ya. Menantang Tuhan, bahkan mengejek Tuhan Yesus, mengolok Tuhan Yesus, menghina Tuhan Yesus. Ini bukan hanya satu video, bukan hanya satu video itu Nora Aritonang dia menghina Yesus ya. Tetapi kemarin kita lihat ada berita dia sudah dilaporkannya ke Polda Sumut. Dan kiranya ini secepat diproses orang-orang begini. Kenapa? Karena dia menjadi pemecah belah antara umat beragama. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ya, itulah diskusi yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Tentunya, setiap kita semua sudah diberkati melalui diskusi tersebut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran itu hanya satu. Kebenaran itu tidak ada dua, saudara. Kebenaran hanya satu, dan kebenaran itu akan membela dirinya sendiri, walaupun banyak orang menggugat, walaupun banyak orang menyangkal. Namun ingat bahwa kebenaran itu akan muncul, dan kebenaran itu akan menyatakan dirinya sendiri, siapa itu yang sebenarnya kebenaran yang sejati. Untuk itu, saudara, kalau saudara sudah menemukan jalan kebenaran di dalam Yesus Kristus Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Saudara bantu dengan menuliskan pandangan saudara di kolom komentar. Tinggalkan pesan Bapak Ibu di kolom komentar dengan tulisakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus maha dahsyat. Karena dengan ini saya percaya ini adalah bagian dari doa Bapak Ibu semua. Sampai berjumpa kembali pada tayangan berikutnya di channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom saudara Gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, bisa melalui Bank BRI 042 1010 048 70560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhan yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara sahabat Gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini. Silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking, saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air,
dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, gereja YouTube semua.